adik-adik semua yang berada di rumah, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online sekolah Minggu. Hari ini tanggal berapa Kak? 23 Agustus 2020. Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Temanya tentang apa Kak? Pengendalian diri terhadap teknologi. Oke, nah adik-adik kemarin kita kan udah ngerayain kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 2020 kemerdekaan Indonesia. Jadi tema kita minggu kemarin ini adalah tentang merdeka dari perbudakan. Artinya apa Kak? Adik-adik kita sebagai warga negara Indonesia wajib tunduk dan taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah Kak, sekarang lagi masa pandemi. Kira-kira baiknya kita ngapain sih Kak kalau lagi masa pandemi gini? Rajin cuci tangan pakai sabun. Mandi yang bersih Kak. Mandi yang bersih. Makan yang bergizi dan sehat. Oke. Kalau tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah aja Kak. Jangan lupa pakai masker. Oke, nah adik-adik seperti biasa nih, kita mau yel-yel dulu adik-adik. Kalau kakak bilang, Laskar Kristus siap? Siap. Jawabnya apa Kak? Siap, semangat, luar biasa. Oke, sekali lagi, Laskar Kristus siap? Siap, semangat, luar biasa. Oke, coba kita mau tes dulu, tepuk semangat Kak. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, udah semangat semua kan adik-adik kan? Nah, karena udah semangat, kita mau mulai ibadah. Kita mau nyanyi dulu Kak sebelumnya. Kita mau nyanyi lagunya Jazz Jazz Kereta Apiku. Oke, semuanya adik-adik bangkit berdiri. Ada 3 lagu ya adik-adik. Apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, Oke adik-adik, sekarang karena kita sudah nyanyi, kita udah mulai masuk nih ke ibadah Kakak. Sebenarnya kita mau siapin apa Kak? Siapkan Alkitab, kidung jemaat, dan persembahan.
Mari siapkan hati dan pikirannya juga. Kita saat teduh dengan naikkan pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa sejenak. Untuk bersaat teduh, kita berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mulai Kak. Sebelumnya kita minta adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, sekarang kita mau ke hukum Taurat Kak. Kita mau nyanyi lagu. Tiap orang harus tahu. Oke, semuanya bangkit berdiri apa enggak nih Kak? Bangkit berdiri, Kak. Bangkit berdiri. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu.
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dengarkanlah hukum Taurat, yaitu tita yang ke-9 dan maksudnya. Tita yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesamamu manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Batu karang yang teguh. Semuanya bangkit berdiri. Ayo Bang. Karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca epistel, mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita bernyanyi Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Firman Tuhan pada ibadah kita hari ini yang diambil dari Kejadian 11 dimulai dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9.
Marilah kita membacanya secara responsoria. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacabalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Oke adik-adik, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Tenanglah kini hatiku. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman rasuli kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Firman Tuhan ku dengar. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan kepadamu karena Tuhan menyertai memberkati kami dan memberikan kesehatan sehingga anak-anak sekolah minggu boleh beribadah hari ini, mengikuti ibadah online. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi tempat firman Tuhan, dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak yang takut kepada Tuhan, yang selalu berbuat baik, taat kepada orang tua, dan menghormati orang tua kami. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah sekolah minggu ini, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyertai dan berkatinya. Kami serahkanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan, semua sehat. Ya, adik-adik sekolah minggu, cerita kita hari ini atau minggu ini tertulis dalam kitab Markus. Ayo buka Alkitabnya ya adik-adik. Markus pasal 8 dimulai dari ayat 27 sampai ayat 30. Ya, saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik semua, ya, firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi itu percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka pergi ke desa di sekitar Kaisaria Filipi. Jadi dalam perjalanan ya Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang lain yang artinya yang di luar dari murid-murid Yesus, yang mendengarkan pengajaran Yesus, yang mengikuti Yesus. Banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajaran Yesus, dan sudah banyak orang yang melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus. Ya, semua orang yang mendengar, yang melihat Yesus, Tuhan Yesus ingin tahu bagaimana pengenalan mereka tentang Yesus. Maka Yesus berkata, "Kata orang, siapakah aku?" Ya, jadi murid-muridnya menjawab, ya, ada yang mengatakan Yesus itu si Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu si Elia. Ada yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu salah satu dari para nabi. Itulah pengenalan orang yang di luar murid-murid Yesus tentang Yesus. Jadi jawaban mereka kurang tepat. Yesus itu bukan Yohanes Pembaptis. Yesus itu bukan Elia. Dan Yesus itu juga bukan salah satu dari para nabi. Tapi adik-adik semua, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapakah aku?" Itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi salah satu dari murid Yesus yang bernama Petrus menjawab, "Kamu adalah Eli." Apa jawabannya? Siapa yang tahu? Yesus itu dikatakan si Petrus siapa? Ada yang tahu dari sekolah minggu? Mesias. Ya. Jadi Petrus menjawab, Mesias. Pernah enggak dengar kata Mesias? Apa arti Mesias itu? Di Perjanjian Lama itu tertulis tentang Mesias yang menunjukkan tentang Yesus Kristus. Jadi adik-adik semua kan murid-murid Yesus juga kan? Iya. Jadi menurut adik-adik, siapakah Yesus itu? Kita sudah sering mendengar firman Tuhan. Ya, sudah rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Ya. Menurut adik-adik sekolah minggu, siapakah Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Siapakah Yesus? Ada yang tunjuk tangan tuh. Jawab. Iya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat anak-anak. Ya benar, Yesus sahabat anak-anak. Ada lagi yang menjawab bahwa Yesus itu juru selamat. Ya benar, itu sih memang juru selamat dunia. Ada lagi yang menjawab nih, Yesus itu adalah gembala yang baik. Benar. Itu tertulis dalam Mazmur berapa? Mazmur 23. Yesus gembala yang baik. Ya, jadi banyak gelar yang tertulis dalam Alkitab yang tentang
menunjukkan siapakah Yesus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah nama Tuhan kalian? Kalau ada orang lain yang bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu harus tahu menjawab dengan yang benar. Bahwa nama Tuhan kita adalah Yesus. Yaitu ketika malaikat Gabriel menjumpai Maria, ibu Yesus, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan memberi nama Yesus. Jadi nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Itulah juru selamat kita. Itulah yang menyertai kita. Yesus itu yang memberkati kita. Yesus itu yang memberikan kesehatan. Yesus yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, melalui pekerjaan orang tua kita, Tuhan itu memberkati pekerjaan orang tua kita sehingga Tuhan itu mencukupkan apa kebutuhan adik-adik semua. Ya, jadi sekarang kita sudah mengenal siapa Yesus. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis, Yesus itu Elia. Jangan ada yang mengatakan lagi bahwa Yesus itu salah satu dari para nabi. Tapi Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita yang datang ke dunia ini, mati, disalibkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Ya, seperti pengakuan iman tadi, ya, yaitu menerangkan tentang Tuhan yang kita percayai. Dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Setelah bangkit, dia naik ke surga, lalu turun kembali ke dunia ini berupa roh, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus itu juga sahabat bagi anak-anak. Yesus sahabat anak-anak, iya kan? Jadi ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah sahabat anak-anak, maka adik-adik semua harus sering berkomunikasi, berbicara dengan sahabatnya. Sahabatnya siapa tadi? Yesus. Jadi seringlah berdoa, ya. Berbicara kepada Yesus melalui doa kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus itu selalu menyertai adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus itu memberikan kepintaran kepada adik-adik sekolah minggu. Ketika adik-adik sekolah minggu berdoa, pasti adik berdoa, Tuhan Yesus berikanlah kami kepintaran. Iya kan? Adik-adik sekolah minggu setiap berdoa pasti meminta kepintaran. Iya. Jadi Yesus itu memberikan kepintaran, kebijaksanaan. Iya. Tapi tetap harus rajin belajar. Harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar. Ya walaupun belajar online dari rumah, ya harus sungguh-sungguh. Jangan jadi mamanya yang ngerjakan PR-nya ya. Udah mama aja yang kerjakan. Susah. Katanya nggak boleh gitu. Jadi adik-adik sekolah minggu harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar. Dan lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Supaya Tuhan Yesus itu memberkati adik-adik, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, dan adik-adik sekolah minggu menjadi sahabat Yesus. Siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semua mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus setiap hari berbicara dengan Yesus dengan doa kita. Ya, jadi di sekolah minggu
Dari cerita Inang tadi kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita, yang memberkati. Bahkan Tuhan itu adalah yang mengampuni segala dosa dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Dan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu harus pertahankan itu ya. Jadi identitas anak-anak sekolah minggu sekarang menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi jadilah anak yang takut kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Dan hormati orang tua dan kasihi Tuhan dan kasihilah sesamamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Selama ini kami sudah mengenal dan percaya bahwa Tuhan kami yang kami sembah, yang kami percayai adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhanlah juru selamat kami, Tuhan yang memberkati kami. Tuhan juga menjadi sahabat-sahabat anak-anak sekolah minggu ini. Dan anak-anak sekolah minggu juga sudah menjadi anak-anak Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu ini yang Tuhan titipkan di tengah keluarganya masing-masing. Supaya mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, taat pada Tuhan dan menghormati orang tuanya. Berkati mereka dalam studinya Tuhan. Ya, walaupun sampai pada saat ini karena pandemi COVID-19, anak-anak sekolah minggu ini belajar dari rumah. Tetap berikan hikmat dan kepintaran kepada anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka lebih sungguh-sungguh lagi belajar. Dan kami berharap anak-anak kami ini menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan anak yang berguna. Tuhan Yesus berkati pertumbuhannya, berkati kesehatannya, berkati juga orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami, sehingga melalui pekerjaan orang tua kami, Tuhan mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun selama seminggu ini. Dengan umur yang Tuhan anugerahkan, tambahkan kesehatan, tambahkan kepintaran dan kekuatan kepada mereka. Berikan juga kepada anak-anak sekolah minggu ini hikmat Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang berhikmat, yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan bukan hanya tahu, tapi mau melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Karena itu kami serahkanlah seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya adalah tentang Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia yang memulihkan hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib.
Nah, untuk menunjukkan tanda pemulihan kita dengan Allah, maka sepatutnya kita harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, yaitu dengan cara harus turut sama perintahnya. Contohnya apa, Kak? Kalau dipanggil orang tuanya, disautin dan Harus dilakukan. dengar. Oke, jangan suka berbohong. Jangan suka berkelahi, jangan suka mencuri. Jangan terus main games kayak Kak. Nah, itu yang penting. Gak boleh main-main games terlalu lama. Nah, adik-adik, sebelum kita mau ke ayat hafalan minggu ini, kita mau lihat dulu nih, ada kiriman PR minggu lalu dan ayat hafalan dari adik-adik yang udah dikirimin ke kita. Nah, ini adik-adik kita lihat videonya. Aku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, Tuhan yang terang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Marsha Nurul Marbun dari kelas Manuel Sekolah Minggu HKBP Pondok Indah. Ayat hafalan yaitu 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah sahih dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengucapkan kita dari segala kejahatan. Makasih. Terang, tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus kan selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Michelle Guru Marbun dari kelas Gloria Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Halo, nama saya Hana dari kelas Gracia. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Terima kasih. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Halo semuanya, nama saya Namora Gabesi Terus dari kelas Maranatha Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Halo, nama saya Samuel dari kelas Maranatha Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalan pada minggu ini ada pada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Saya Gabriel dari kelas Maranatha Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah. Ayat hafalannya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dalam segala kejahatan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, yang selamatkanku. Aku anak terang, mau berdusta. Aku anak terang, taat Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Anak terang, yang Tuhan perintah.
Wah, ternyata adik-adik pada kreatif ya, Kak. Kreatif semua, Kak. Dan semuanya bagus-bagus, Kak, Bagus-bagus videonya. semua. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 3. Bunyinya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Oke, ayat hafalannya singkat sekali. Nah, oke adik-adik, karena kita sudah baca ayat hafalan, Kita mau persembahan. Siapin persembahannya. Letakkan sebelah kanan. Dilipat yang rapi. Oke, kita mau nyanyi lagu Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin.
Shalom. Shalom. Oke, kita udah selesai ibadah hari ini. Sebelum kita mau tutup ibadah, biasanya kita ada apa? Pengumuman, Kak. Pengumuman. Nah, ada 3 pengumuman minggu ini. Yang pertama apa, Kak? Bagi adik-adik yang berulang tahun di tanggal 17 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2020 adalah Agustian Petrus Hutapea dan Samuel Halomoan Sihotang. Oke, selamat ulang tahun ya adik-adik. Selamat ulang tahun adik-adik, Nah, panjang umur, sehat selalu, serta jangan bosan untuk berdoa dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah adik-adik, kita sekarang mau nyanyi Happy Birthday dulu ya buat adik-adik kita. Ayo Bang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Pengumuman kedua apa Kak? Persembahan yang dikumpulkan ditransfer ke rekening bendahara HKBP Resort Bonang Indah atau diserahkan ke Sintuawik masing-masing. Oke, pengumuman yang ketiga ada PR ya adik-adik. Tugas adik-adik minggu ini adalah, dicatat ya, sebutkan nama dan gelar untuk Yesus yang terdapat dalam Alkitab. Contohnya Paling kayak sedikit gimana, Kak? 15. Contohnya Yesus adalah Mesias Oh, atau iya. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah gembalaku. Pokoknya sebut 15 panggilan atau sebutan Tuhan Yesus. Nanti videonya harus dikasih ke kakak sekolah minggu. Jadi adik-adik rekam, terus kasih videonya ke kakak sekolah minggu. Dan bagi adik-adik yang menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa juga dikirimkan ke kakak sekolah minggu biar bisa ditampilin di Iya, ibadah minggu minggu depan. Nah adik-adik, hari ini kita udah mau selesai ibadahnya, tapi sebelumnya jangan lupa, untuk di like, di subscribe dan di share. Nah, pelayanan ibadah sekolah minggu hari ini ada kakak sekolah minggu yaitu Kak Melvina, Kak Eli, Kak Ika, pelayanan Parhalado, Amang Nainggolan, Inang Bible Pro, dan Bang Brian. Oke, karena ibadah sudah selesai, sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih Kak penutupan. Lagu apa? Betapa baiknya Engkau Tuhan.